Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan dalam Injil Markus pasal 9 ayat 14 sampai 27. Markus pasal 9 14 sampai 27. Ada sebuah perikop yang kita akan pelajari dari Injil Markus dan kita akan menemukan sebuah kebenaran, sebuah tema berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang saya harap, yang saya doakan ini sungguh-sungguh bisa mengubah kehidupan kita. Dikatakan ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, dikatakan apa? Tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu. Tetapi mereka tidak dapat, mereka tidak bisa. Maka kata Yesus kepada mereka, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya. Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat. Lalu kemudian mari bersama-sama kita ucapkan firman Tuhan ini 1, 2, 3. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras katanya, hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan mengguncang-guncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati. Sehingga banyak orang yang berkata, iya sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Dari ayat firman Tuhan, dari perikop, dari cerita yang kita baca ini Bapak Ibu Saudara, kita menemukan ada sebuah kalimat yang penting yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus. Dan saya percaya ini menjadi firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa, yang pantas untuk kita aminkan, yang pantas untuk kita percaya, yang pantas untuk kita buktikan kuasanya. Yaitu ketika Tuhan Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Mungkin selama ini kita bertanya-tanya bagaimana kita bisa mengalami tidak ada yang mustahil bagi orang percaya atau bagi saya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya berdoa agar firman Tuhan hari ini memberikan keteguhan kepada setiap kita untuk meyakini betul bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Sebab bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, aminnya lumayan banyak. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tolong dijawab. Boleh dengan suara atau dalam hati atau tulis di kolom chat kalau Bapak Ibu Saudara menyaksikan atau turut beribadah secara online. Pertanyaannya adalah seperti ini, apakah Bapak Ibu Saudara benar-benar menyadari atau mengiyakan bahwa yang namanya pergumulan dengan segala perjuangan, mungkin ada penderitaannya, ada kesulitannya, itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang nyata. Apakah Bapak Ibu setuju atau ya sependapat? Apakah Bapak Ibu sudah bisa menyatakan bahwa perjuangan itu adalah sesuatu yang nyata? Ya, saya yakin
sekali bahwa kalau ditanya pertanyaan ini, maka 100% Bapak Ibu Saudara yang mendengar pertanyaan ini akan menjawab, nyata Pak. Betul? Kenapa? Karena kita sendiri yang mengalami. Mungkin orang lain bisa bilang tidak, tetapi kita berbicara tentang kehidupan kita, maka kita sudah menerima bahwa hidup yang kita jalani berisi dengan berbagai-bagai perjuangan, kesulitan, tantangan, bahkan sampai hari ini masih ada. Yang setuju bilang, setuju. Tuh, ada yang tidak setuju dengan saya? Puji Tuhan, tidak ada. Saya ajukan pertanyaan yang kedua. Kalau Bapak Ibu Saudara bersepakat dan berpendapat bahwa perjuangan, kesulitan, pergumulan itu nyata, pertanyaan selanjutnya adalah apakah mujizat itu nyata? Oke, saya dengar Bapak Ibu Saudara ada yang begitu yakin bilang mujizat itu nyata. Tetapi saya pikir kita harus realistis, karena bisa saja sebagian di antara kita, atau bahkan orang Kristen, apalagi orang yang bukan Kristen, ragu-ragu untuk menjawab bahwa mujizat itu nyata. Sampai hari ini kita tidak bisa naif, ada golongan-golongan tertentu, ada orang-orang yang pesimistis, yang masih menganggap bahwa mujizat itu sudah tidak terjadi lagi. Semua itu bisa jadi karena saya. Semua itu bisa terjadi karena saya melakukan ini. Semua itu bisa terjadi karena dengan sendirinya. Itulah sebabnya saya men-challenge Bapak Ibu Saudara, ketika ditanya apakah pergumulan nyata, real, maka semua orang pasti akan menjawab iya. Tapi ketika ditanya apakah mujizat itu real, mujizat itu nyata, saya sedikit ragu bahwa tidak semua sependapat bahwa mujizat itu nyata. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, dari perikop ini kita akan belajar, kita akan memahami dan menemukan kebenaran yang memberkati kita, supaya kita mengaminkan apa yang Yesus katakan, bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang apa? Percaya. Saya mengajukan pertanyaan kedua. Siapakah pemimpin yang begitu mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Adakah seorang pemimpin, baik dia masih hidup atau sudah mati, yang sampai hari ini mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mungkin sebagian kita berkata papa saya, mama saya, kakek saya. Mungkin ada yang bilang presiden yang sebelumnya, atau presiden yang hari ini, atau wali kota, bupati, atau Bapak Ibu Saudara mau sebut Nelson Mandela di luar negeri dan lain sebagainya. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang bisa menyebutkan atau jawab, adakah pemimpin yang begitu mempengaruhi kehidupan Bapak Ibu Saudara sampai hari ini? Bisa sebutkan namanya. Ada? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Ada? Oke, untuk mempercepat waktu. Biasanya kalau ditanya gini, maka Bapak Ibu Saudara berpendapat dan pendapatnya adalah subjektif. Tetapi sebagai survei, saya sudah menanyakan ini beberapa kali, maka ditemukan bahwa ada saja jawabannya yang tidak menyebutkan Tuhan Yesus. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita harus mengakui, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah pemimpin yang masih mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Amin. Kalau saya duduk di situ, Bapak Ibu Saudara pasti akan saya bilang amin, amin, amin. Karena betul Tuhan Yesus mempengaruhi kehidupan kita sampai hari ini. Mengapa kita berani berkata seperti itu? Karena kita bisa menemukan di sini Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita memandang seseorang, maka ada ekspektasi yang kita harapkan, kita dapatkan dari orang itu. Saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita melihat seseorang atau pribadi lain, maka kita punya ekspektasi untuk mendapatkan sesuatu dari orang itu. Kita menyebut Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Kita menyebut Tuhan Yesus sebagai penolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ia lebih dari sekedar penolong bagi kita. Ia melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan. Tetapi ketika kita hanya berkata Yesus adalah penolong buat saya, maka kita akan lack, kita akan kekurangan sesuatu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika orang atau kita hanya memandang, melihat Yesus sebagai penolong, maka kita akan menjadi orang yang menganggap Tuhan seperti customer service. Seperti 911. Ketika saya lagi ada masalah, saya hubungi, maka dia harus segera untuk menolong saya.
Kalau kita hanya melihat Tuhan Yesus sebagai penolong kita, maka kita akan hanya datang kepada Tuhan waktu lagi kepepet. Waktu lagi ada badai, waktu lagi masalah, waktu lagi dianiaya, waktu lagi dihianati, waktu sedang mengalami tekanan yang besar, bahkan sekarat hampir mati. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara, waktu kita ada dalam keadaan itu, maka yang pertama kali kita cari, kita sebut adalah Tuhan tolong saya, betul? Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan Yesus bukan hanya penolong bagi kita. Yang perlu kita juga tanamkan dalam hati kita, Ia adalah pemimpin. Ia adalah Tuhan, Ia adalah pemilik, Ia yang menuntun langkah kita. Ia adalah gembala kita. Dan kalau kita menilai dan melihat Tuhan Yesus sebagai pemimpin, Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan dalam hidup kita, maka pertanyaan kita kepada Tuhan itu akan berbeda. Kalau kita melihat Tuhan Yesus hanya sebagai penolong, kita akan bilang, Tuhan tolong saya lagi ada masalah, badainya terlalu besar. Tapi kalau kita melihat Tuhan Yesus juga sebagai pemimpin, leaders yang mempengaruhi kehidupan kita, maka sebelum segala sesuatunya terjadi, kita sudah berserah sejak awal. Kita akan bilang, Tuhan beri saya hikmat, Tuhan bukalah jalan, Tuhan berikan saya ketenangan, Tuhan mampukan saya. Kalau kita melihat Tuhan Yesus sebagai pemimpin Bapak Ibu Saudara, waktu kita cari pasangan buat yang muda-muda, kita akan bilang, Tuhan tampangnya sih keren, badannya six pack, tapi dia takut Tuhan apa enggak ya gitu. Karena Bapak Ibu Saudara ada cukup banyak orang yang masih hari ini berseru, Tuhan salah ternyata, tolong dong Tuhan. Betul? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebagai seorang pemimpin, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang Tuhan Yesus lakukan sebagai pemimpin dalam konteks ini adalah memilih 12 murid-muridnya. Ayatnya bilang begini, di dalam, ya next ayatnya, Tuhan Yesus memilih dalam Lukas 6 ayat 12 dikatakan, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang ia memanggil murid-muridnya kepadanya. Lalu memilih dari antara mereka apa? 12 orang yang disebutnya apa? Rasul. Kalau Bapak Ibu Saudara ke bawah menemukan ada nama-nama 12 murid Tuhan Yesus. Jadi catat nih, kalau kuis Alkitab, Bapak Ibu Saudara bisa tahu siapa nama 12 murid. Karena kebanyakan kita sekolah minggunya udah terlalu jauh ya Bapak Ibu Saudara, kalau saya lihat wajah-wajahnya. Jadi kalau ditanya siapa 12 murid, bingung semua. Ada bocorannya setelah ayat ini. Nah hari ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, untuk memilih murid-muridnya, Tuhan Yesus berdoa, bahkan berdoa semalam-malaman. Menjelaskan apa Bapak Ibu Saudara? Menjelaskan Tuhan itu serius kalau memilih. Ada sebuah kabar baik buat kita semua hari ini sebagai hamba Tuhan, saya katakan bahwa Tuhan itu sudah memilih Bapak Ibu Saudara dengan serius. Puji Tuhan, ada amin di sana, ada amin di sini. Yang di sini nih kurang nih. Saya mau pastikan kepada Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu sudah serius memilih Bapak Ibu Saudara. Amin. Lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara, senggol dia. Cari yang paling Bapak Ibu Saudara sukai. Yang gak suka nanti. Yang pertama cari yang paling disukai, bilang sama dia, kamu itu sudah dipilih Tuhan. Bilang sama dia. Amin. Tuhan sudah memilih kita, karena itu sebagai pemimpin, ia serius mau memimpin kita karena ia sudah memilih kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, yang menjadi persoalan awalnya adalah ada murid-murid yang dipilih Tuhan untuk ikut Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bertanya, ada 3 lingkaran orang-orang yang di sekitar Tuhan. Yang pertama adalah orang banyak. Tuhan Yesus sering banget ngobrol dengan orang banyak, belusukan. Yang kedua, ada ring yang dekat dengan dia, namanya 12 murid. Ini adalah orang yang sering bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi ada sebuah fakta bahwa ada 3 orang yang menjadi ring terdekatnya. Ayat yang kita baca di awal menjelaskan ada 3 murid yang selalu disebutkan sebagai core, sebagai orang yang inti bersama dengan Tuhan Yesus. Yang pertama siapa? Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dalam Injil lain Bapak Ibu Saudara bisa menemukan 3 nama ini sering diajak oleh Tuhan
untuk pergi ke suatu tempat. Dan kita melihat latar belakang dari ayat ini, 3 orang murid ini diajak Tuhan naik ke Gunung Tabor, dan ada sebuah peristiwa yang luar biasa karena di situ Tuhan Yesus dinyatakan kemuliaannya sampai murid-muridnya berkata, "Tuhan, mari kita bangun 3 kemah di sini, bagi Engkau, bagi Musa, dan bagi Elia." Karena Tuhan Yesus begitu dinyatakan kemuliaannya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat dari sudut pandang murid-murid, maka ada 9 yang ditinggal, yang tidak diajak. Mari kita pakai kacamata murid yang 9 yang tidak diajak. Kalau kita mau melihat secara sederhana saja, biasa saja, kita akan mungkin berpikir begini, kok Tuhan begitu ya? Kok dia melulu yang diajak ya, bertiga itu terus, kita kok ditinggal ya, nggak diajak-ajak. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Tetapi hari ini, kita harus mengerti sebagaimana Tuhan sudah berdoa memilih murid-muridnya, maka yang tidak diajak pun juga dipilih oleh Tuhan. Karena itu ada kabar sukacita harusnya buat kita. Kalau Bapak Ibu Saudara kita semua nggak diajak, jangan Bapak Ibu Saudara berpikir saya tidak dipilih oleh Tuhan. Cuman nggak diajak aja. Nggak diajak apa? Nggak diajak jadi konglomerat misalnya. Nggak diajak apa? Nggak diajak punya anak cucu yang banyak misalnya. Nggak diajak pergi ke luar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian misalnya. Kita nggak diajak doang, betul nggak Bapak Ibu Saudara? Tapi semua kita dipilih oleh Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipilih oleh Tuhan. Lalu kemudian yang terjadi, ada seorang ayah yang bawa anaknya kerasukan setan. Dia datang nggak maunya ketemu Tuhan Yesus, tiba-tiba cuman ketemu 9 murid. Lalu kemudian 9 murid itu sudah mencoba untuk mengusir anak itu, tetapi anak itu masih belum lepas. Ya kan? Kita tahu ceritanya. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara kita bisa bayangkan betapa keadaannya makin kurang nyaman ketika ada biang kerok datang. Siapa biang keroknya? Ada ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi itu seperti pihak yang memang cari-cari kesalahan mereka, mengintimidasi mereka, meragukan mereka, menyerang mereka. Seperti pihak musuh yang terus-terusan mencari kesalahan. Sehingga ketika Bartolomeus, ketika Andreas mungkin mengusir setan dari anak ini, keluar. Lalu kemudian anak ini masih begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian 2 murid, 3 murid, 4 murid, 9-9-nya keroyok. Sampai rohnya bilang gini, sampai murid-murid bilang gini, kalau nggak keluar, kita yang keluar aja gitu. Yang terjadi tambah lagi ada ahli Taurat orang Farisi, nggak bisa dia, mana dia. Tiba-tiba jagoannya datang. Tuhan Yesus, Alkitab berkata ketika Tuhan Yesus datang, semua tercengang. Sama-sama bilang sama saya tercengang. Mereka kagum sama Tuhan Yesus. Itu Tuhan kita, keren. Betul? Lalu kemudian Tuhan tanya, apa yang kamu persoalkan? Ada masalah apa? Tuhan tanya begitu. Lalu kemudian tiba-tiba ada seorang ayah yang bilang begini, Tuhan, aku bawa anak ini kerasukan setan sebetulnya kepadamu. Tetapi karena mereka tidak bisa, makanya aku berharap, aku maunya engkau bisa menolong, melakukan sesuatu sehingga anak ini bisa tertolong. Itulah sebabnya ada ayat yang kita baca tadi, ketika orang ini berkata, anak ini kerasukan setan, lalu kemudian dia berkata kalau bisa engkau tolong, keluarlah pernyataan yang disampaikan Tuhan yang menjadi pembahasan kita. Tuhan Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan berkata bahwa kau berkata jika engkau dapat, aku dapat. Tapi Tuhan mengeluarkan sebuah statement, sebuah kalimat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka di sini kita menemukan ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kalau Bapak Ibu Saudara melihat pengalaman mujizat terjadi, maka pertanyaan pertama kepada Tuhan Yesus adalah pertanyaan kemauan atau keperkenanan, atau apakah Tuhan itu mau untuk menolong. Jadi ketersediaan. Orang buta berteriak, Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Berarti bertanya, apakah engkau bersedia?
Tetapi pertanyaan ini menjadi pelajaran kita hari ini bukan menanyakan tentang ketersediaan, tetapi tentang kebisaan. Apakah Tuhan Yesus bisa untuk menolong? Karena ada dua perbedaan antara bisa dan mau. Itulah sebabnya ada sukacita buat kita kembali bahwa Tuhan itu mau dan bisa untuk menolong kita. Sama-sama bilang sama saya, mau dan bisa. Kita menemukan ada kerendahan hati dari seorang ayah yang anaknya kerasukan setan. Dia berkata, Tuhan kalau engkau dapat, engkau bisa menolong aku. Tetapi Tuhan memberi respon yang luar biasa. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita menemukan di sini bahwa kita melihat bahwa Tuhan ingin kita menemukan sebuah kebenaran. Apa yang dikatakan Tuhan itu harus terjadi. Bahwa bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Cerita selanjutnya, Tuhan berkata begini, bawa anak itu kemari. Bawa anak itu kepadaku. Nah Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dari ayat yang kita baca, setelah Tuhan Yesus bilang begitu, maka ayatnya bilang begini. Ketika roh itu melihat Yesus, maka bergoncang-goncang lagi anak ini. Dibanting-banting lagi anak ini. Bahkan mulutnya berbusa lagi. Betul? Kita baca kan? Apa pelajarannya Bapak Ibu Saudara? Ada sebuah pelajaran menarik yang saya rindu Bapak Ibu Saudara diberkati. Bahwa ada kalanya dalam hidup kita, kita punya masalah. Waktu masalah kita bawa kepada Tuhan, datang ke gereja seperti ini. Atau datang secara pribadi, Tuhan tolong saya sedang punya masalah, saya sedang punya badai. Lalu kemudian ketika masalah itu melihat Tuhan, ketika kita datang, maka masalahnya jadi tambah parah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya jadi tambah apa? Tambah parah. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara lagi punya masalah? Berpikir datang ke gereja, dapat kekuatan, dapat berkat, malah tambah masalah. Pernah? Pernah nggak Bapak Ibu Saudara lagi ada masalah datang ke seorang hamba Tuhan minta didoakan, malah dapat tambah masalah. Pernah Bapak Ibu Saudara? Pernah? Pernah nggak? Nggak pernah ya Bapak Ibu Saudara? Betapa bahagianya hidup Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang bilang pernah. Menjelaskan apa Bapak Ibu Saudara? Ya memang begitu. Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Tuhan punya maksud. Karena Tuhan mau memproses kita dengan cara yang unik. Ada yang punya masalah datang langsung ditolong, langsung beres. Tetapi Bapak Ibu Saudara ada juga yang datang kepada Tuhan udah mulai bertobat, udah mulai sungguh-sungguh. Tiba-tiba masalahnya jadi tambah banyak, bahkan tambah lebih parah. Masalahnya malah jadi bermasalah. Iya kan Bapak Ibu Saudara? Tetapi Bapak Ibu Saudara sebagai hamba Tuhan membawa kabar sukacita, yang paling penting adalah jangan menyerah. Sama-sama bilang sama saya, jangan menyerah. Sama-sama bilang sama saya, jangan menyerah. Mari lihat sebelah Bapak Ibu Saudara, cari yang paling Bapak Ibu Saudara gak suka ya. Lalu kemudian bilang sama dia, jangan menyerah bro. Jangan menyerah. Sudah? Gak ada kali yang gak disuka, semuanya kita suka ya. Tapi yang paling bukan selera kita mungkin ya. Lalu saya tersinggung, kamu bilang jangan menyerah berarti kamu gak suka sama saya. Enggak. Ini biar Bapak Ibu Saudara gak ketiduran aja. Karena saya khawatir Bapak Ibu Saudara ya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan apa? Jangan menyerah. Ketika roh itu melihat Yesus, maka anak itu digoncangkan kembali. Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi ketika seorang datang kepadanya, masalahnya tambah besar Bapak Ibu Saudara, tambah lebih parah. Karena Tuhan punya cara tertentu buat kita mengizinkan hal itu, karena Tuhan punya cara yang unik. Nanti kita akan pelajari Bapak Ibu Saudara. Anak ini sudah terpelanting, sudah kejang-kejang, sudah berbusa. Tuhan masih tanya sama ayahnya, sudah berapa lama anak ini begini? Betul nggak? Ya kan? Coba bayangin Bapak Ibu Saudara, kita belajar lebih kritis terhadap teks ini. Udah masalah, datang ketemu Tuhan Yesus, masalahnya tambah parah. Lalu kemudian sudah terpelanting, Tuhan Yesus bukan sembuhkan, pakai ditanya dulu. Saya mau tanya, Tuhan bisa nggak langsung sembuhin Bapak Ibu? Bisa. Kenapa pakai ditanya, sudah berapa lama? Itu yang saya bilang, Tuhan punya cara yang unik terhadap setiap orang.
Untuk Bapak ini, Tuhan sengaja tanya udah berapa lama. Lalu kemudian Bapak ini bilang apa? Sejak masih kecil. Berarti ada periode waktu kita nggak tahu. Tetapi yang Tuhan ingin katakan buat kita hari ini, sudah berapa lama menjelaskan bahwa Tuhan sedang mengekspos, Tuhan sedang membuka bahwa sudah berapa lama iblis membutakan dan mengecoh serta menipu kita dan mengikat dan membelenggu kita. Ini berat nih Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Tuhan tanya sudah sejak kapan, menjelaskan bahwa sudah begitu lama untuk orang ini bahwa iblis sudah menipu dan membutakan mereka. Pak, Bu, kalau ditanya sama Bapak Ibu Saudara hari ini, sudah berapa lama engkau diikat oleh setan dan kerohanianmu gak tumbuh-tumbuh? Kau balik lagi, jatuh lagi, sudah berapa lama? Kalau Tuhan tanya sama kita, mungkin kita bilang sejak kerusuhan 99 Pak. Kenapa sampai hari ini belum beres? Tuhan sedang membuka bahwa sudah sekian lama engkau ditipu oleh iblis. Enggak ada aminnya, saya udah tahu berat nih Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mengekspos sudah berapa lama kita sebetulnya dibelenggu oleh iblis. Kalau ini pelajaran buat kita Bapak Ibu Saudara, kita harus menerima bahwa memang kita harus jujur. Karena ayah ini berkata jujur sejak kecil Tuhan. Lalu kemudian apa pelajarannya? Pelajarannya Tuhan ingin kita tahu bahwa Tuhan tahu bahwa perjuangan pergumulanmu itu nyata. Ini ulang nih, berat nih Bapak Ibu Saudara. Saya ulangi sekali lagi. Untuk itu Tuhan ingin memberitahu kepada kita bahwa Tuhan tahu, Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan tahu bahwa pergumulan itu nyata. Berat ya. Ulang ya Bapak Ibu Saudara, saya ulang ya. Kenapa hal itu terjadi? Karena Tuhan mau kita tahu bahwa Tuhan tahu bahwa perjuangan, pergumulan dan penderitaan kita itu nyata. Amin. Artinya kita bukan pura-pura punya masalah. Ada orang Kristen pura-pura punya masalah. Padahal nggak ada masalah apa-apa. Tapi banyak juga yang memang pura-pura tidak punya masalah. Padahal banyak banget masalahnya. Bukan soal dosa, tapi masalah. Saya mau tanya, yang merokok banyak itu berdosa apa enggak? Ada yang bilang enggak, sebelah sana. Tapi bermasalah. Ada orang yang suka tonton porno, ada orang yang suka ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong jahat. Berdosa enggak? Mungkin saya enggak mau menghakimi enggak berdosa, tapi bermasalah. Jangan-jangan sudah sejak kecil dia dibelenggu. Betul? Tetapi ayah ini berkata dengan jujur bahwa sudah sejak lama Tuhan ingin mengekspos secara khusus, secara unik. Ternyata sudah begitu lama kita ditipu oleh iblis dan berkata bahwa masalah ini bukan masalah. Padahal Bapak Ibu Saudara, masalah bisa membuat mencengkram kita dan ini yang merupakan tantangan terbesar kita sehingga sulit digenapi. Bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian orang ini berkata, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Kita masuk kepada poinnya. Tuhan bilang begini, apa katamu jika aku dapat, kira-kira begitu. Jika aku bisa, kalau aku bisa, lalu kemudian Tuhan buat sebuah kalimat selanjutnya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Apa pelajarannya? Apa yang bisa kita dapat? Bahwa Tuhan sedang membuat sebuah kenyataan lagi yang harus kita mengerti bahwa bagi kita yang percaya tidak ada yang mustahil. Bukan cuman bagi Tuhan. Karena jangan ditanyakan kesanggupannya, kebisaan, ketersediaannya. Tuhan pasti akan bilang bisa, iya sanggup. Karena dia memanggil setiap orang. Kalau kamu berbeban berat, datang kepadaku, aku akan beri kelegaan. LGBT kah, penjudi kah, penjina kah, pendosa kah, orang biasa kah, dipanggil Tuhan. Tuhan bisa mengangkat bebannya, Tuhan bisa melepaskannya.
Karena tidak ada yang mustahil. Aku pasti bisa. Aku pasti mau, tapi aku kasih tahu tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Maka ada sebuah mindset, ada sebuah pelajaran yang buat kita bisa mengerti dari perkataan Tuhan ini, bahwa mujizat bukan hanya persoalan Tuhan sanggup, Tuhan mau, Tuhan bisa. Mujizat juga berkata kita dijadikan Tuhan bisa. Ini nggak ada aminnya Bapak Ibu. Yang di sini, karena yang sini udah pernah dengar kali ya. Saya mau bilang sekali lagi. Mujizat bukan soal Tuhan mau, Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tetapi mujizat juga tentang kita dijadikan Tuhan bisa. Amin. Itulah sebabnya kita mengerti, belajar sudah mulai makin mengerti. Apa yang Tuhan Yesus maksudkan. Bahwa bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan Yesus sedang mempersoalkan atau membahas tentang ketidakpercayaan di sini. Makanya dia menegur, hai angkatan orang yang tidak percaya ini. Sudah sampai berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan engkau. Tuhan menegur keras angkatan ini sebagai angkatan yang tidak percaya. Mereka tidak percaya. Siapa mereka ini? Siapa yang disebut angkatan yang tidak percaya? Yang pertama murid-murid. Sama-sama bilang sama saya murid-murid. Siapa yang kedua? Yang kedua adalah ahli Farisi dan orang Taurat. Ahli Farisi dan ahli Taurat. Yang ketiga, siapa? Orang yang sakit ini. Hebatnya Tuhan, satu statement menyelesaikan semua masalah. Satu jawaban menjawab berjuta-juta jawaban. Kalau orang pinter Bapak Ibu Saudara, ditanya satu, jawabnya satu, betul nggak? Kalau orang lebih dari pinter, yang nanya 1000, satu jawaban menjawab 1000-1000-nya. Itulah Tuhan kita. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena itu yang jadi persoalannya buat Tuhan Yesus ketika ia berkata gini, karena persoalan utamanya adalah ketidakpercayaan. Kita tahu ceritanya, anak ini akhirnya dilepaskan, dibebaskan, betul? Tetapi di sini ada sebuah hal yang kita bisa pahami supaya kita bisa mengalami bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Saya catat dari peristiwa ini ada dua yang perlu kita tahui, kita pahami, kita miliki. Yang pertama adalah kerendahan hati. Sama-sama bilang sama saya kerendahan hati. Apa itu kerendahan hati? Ketidakkerasan hati. Ayah ini datang dengan rendah hati, ia tidak keras hati. Pak, Bu, yang menjadi masalah kita adalah karena keras hatinya. Ada orang yang gak mau ditolong karena keras hati. Ada orang terikat dengan kuasa kegelapan karena keras hati. Ada orang terlibat dengan segala macam persoalan, terikat dengan narkoba, seks bebas karena keras hati. Bahkan Tuhan menceritakan, Alkitab menceritakan tentang bangsa Israel yang keras hati. Berarti yang menjadi persoalan, kenapa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya? Kenapa justru jadi mustahil? Karena ada kekerasan hati. Izinkan hari ini dengan kasih anugerah Tuhan, saya bilang kepada Bapak Ibu Saudara, jangan keras-kerasanlah hatinya. Lihat sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, cari yang Bapak Ibu Saudara suka, bilang sama dia, kamu jangan keras hati. Ya, supaya bagimu tidak ada yang mustahil. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kerendahan hati atau keras hati yang dibutuhkan, yang kedua adalah kacamata. Sama-sama bilang sama saya kacamata. Apa sih maksudnya? Kacamata ini adalah ilustrasi, kacamata itu adalah iman. Sama-sama bilang sama saya iman. Mata kita udah rusak. Bukan karena gula. Bukan karena tambah tua. Tapi Alkitab bilang bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Gak punya penglihatan yang benar. Kita tahu melihat itu adalah percaya. Sama-sama bilang sama saya, melihat adalah percaya. Percaya adalah melihat. Amin. Maka Bapak Ibu Saudara, untuk bisa melihat Tuhan diperlukan kacamata. Diperlukan iman. Kalau Bapak Ibu Saudara mencatat, mengetahui bahwa ada banyak mujizat yang terjadi dalam pelayanan Yesus. Yesus seringkali bilang, imanmu yang menyelamatkanmu. Imanmu yang menyembuhkanmu. Imanmu yang membuat engkau meraih mujizat. Artinya apa? Pakai kacamata. Untuk melihat. Apa kacamata kita? Kacamata kita adalah Kristus.
Kita melihat dari Kristus, Ia penolong, Ia penyelamat, Ia pemimpin, Ia mati bagi kita, Ia bangkit bagi kita. Kita melihat segala masalah, musuh, iblis dengan kacamata bahwa ada Yesus yang sudah memberikan kemenangan buat kita. Ya, kasih tepuk tangan buat Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau menjawab setiap keraguan Bapak Ibu Saudara. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara masih punya ragu-ragu sedikit pun, Tuhan itu bisa menjawab setiap keraguan-raguan Bapak Ibu Saudara. Enggak ada amin, enggak apa-apa, saya lanjut. Tuhan itu mau menghapus segala ketidakpercayaan dalam diri kita. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, kita percaya apa enggak? Iya kan? Kita perlu iman Pak, Bu, baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Semua orang yang ngalamin perjumpaan, yang ngalamin mujizat, yang bisa melihat Tuhan, itu karena Tuhan menjadikan mereka bisa. Saya ulangi sekali lagi. Semua yang dicatat dalam Alkitab mengalami kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang membuat mereka jadi apa? Jadi bisa. Caranya unik, caranya beda-beda. Tapi Tuhan bisa. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, setujukah bahwa Tuhan itu bisa memaksa kita? Tidak. Kita nggak pernah dipaksa sama Tuhan kan? Paling saya yang suka maksa Bapak Ibu Saudara bilang amin. Tapi Tuhan tidak pernah maksa kita, betul? Tapi kenapa Tuhan bisa mengubah kita? Karena Tuhan bisa. Tuhan tahu caranya. Dia unik buat kita. Dia menciptakan kita, Dia tahu kita Bapak Ibu Saudara. Dari ujung rambut sampai kepala Dia tahu siapa kita. Karena itu Dia bisa jadikan kita bisa. Aduh, Tuhan bisa jadikan kita apa? Jadi bisa. Karena itu jangan bilang tidak bisa. Bilanglah bisa. Orang ini bilang apa? Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan iman untuk melihat. Sehingga orang ini berkata, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Katamu aku dapat? Ya, aku dapat. Aku bisa menjadikan kamu bisa. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Kita tahu. Tuhan bilang sama roh itu jangan balik lagi. Sama-sama bilang sama saya jangan balik lagi. Bisa gak Bapak Ibu Saudara? Bisa. Menjelaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara Tuhan bisa. Supaya Bapak Ibu Saudara jangan kejang-kejang lagi. Jangan terbanting-banting lagi. Jangan berbusa lagi. Jangan menderita lagi, Tuhan bisa. Tuhan bebaskan, lepaskan ikatan kita. Iblis dikalahkan, kutuk dipatahkan. Bagimu tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Mujizat bukan sekedar tentang Tuhan yang mau dan sanggup. Tetapi mujizat bicara tentang apa? Tuhan menjadikan kita bisa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjadikan saya bisa. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menjadikan saya bisa. Tahu nggak Bapak Ibu Saudara, kalau saya melihat dari sudut Tuhan, saya mungkin salah. Tapi izinkan saya mengungkapkan ini. Bapak Ibu Saudara bisa challenge. Mujizat yang terjadi buat manusia, buat kita, itu bukan sekedar mujizat buat manusia. Tetapi ini bicara tentang tidak ada yang mustahil dan mujizat bagi Tuhan. Kenapa? Harusnya Tuhan nggak bisa mengubah manusia. Harusnya Tuhan gak bisa menyelamatkan manusia. Harusnya Tuhan gak bisa buat kita bertobat. Tetapi jadi bisa, betul? Datang ke gereja. Itu buat Tuhan bilang mujizat terjadi dalam hidupku. Aduh gak ada aminnya Bapak Ibu Saudara, gak apa-apa. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Satu-satunya yang buat Tuhan tidak bisa adalah buat kita bertobat sebetulnya Bapak Ibu. Betul? Tapi kenapa kita bisa datang dan berpaling kepada Tuhan? Karena Tuhan bisa membuat kita jadi bisa. Makanya kalau Tuhan berdiri di sini Bapak Ibu Saudara, Dia akan nyanyi begini. Aku bisa membuatmu jadi bisa karena aku, meski kau tak bisa. Itu katamu, beri sedikit imanmu, biar iman datang karena telah terbiasa. Oh, betul? Bukan sekadar aku yang bisa, kita juga bisa. Amin. Dibutuhkan kerendahan hati, tidak keras hati, kacamata.
buat Tuhan itu bisa, kenapa saya bilang tidak bisa? Sebab Tuhan bisa jadikan saya bisa. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara.